Gue habis baca buku Jokowi Man of Contradiction dan sekarang gue tahu perbedaan antara Jokowi dan SBY. Jokowi mengambil keputusan berdasarkan insting pribadi, SBY berdasarkan analisis para ahli. Jokowi kerja, SBY mikir, kerja. Jokowi adalah seorang doers, sementara SBY adalah seorang thinker. Gaya Jokowi ini dipengaruhi latar belakangnya sebagai seorang pengusaha furnitur. Dia tahu bagaimana mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan memangkas birokrasi sesimpel-simpelnya. Dan namanya pengusaha, dia suka bermain dengan risiko. Kita lihat bagaimana Jokowi melanjutkan proyek MRT yang mangkrak bertahun-tahun. Banyak pihak yang bilang, itu tidak mungkin dilanjutkan karena birokrasinya terlalu ribet, terlalu susah. Sementara Jokowi dengan beraninya melanjutkan proyek itu dan menyuntikkan anggaran yang jauh lebih besar. Dan kalian tahu apa? Berhasil. Jadi kalau kalian naik MRT, ingatlah di situ ada keberanian Jokowi. Sisi buruk dari gaya kepemimpinan ini apa? IKN, kereta cepat, sama bandara mangkrak. Jadi keputusan-keputusan strategis tidak diambil berdasarkan analisis para ahli, tapi insting pribadi. Dan sayangnya Jokowi itu enggan menerima kritik. Di halaman 54 dijelaskan, the flip side of his cocksure confidence was that he was not keen to listen to advice. Ditambahkan pula di halaman 70, salah seorang mantan menteri bilang bahwa the president increasingly act like a king. Jokowi's ministers are scared to challenge his decision. Jokowi itu mulai berperilaku seperti raja. Para menterinya takut untuk men-challenge keputusannya. Tapi ini salah menterinya juga. Kan menteri tugasnya memang men-challenge keputusan presiden yang kadang-kadang kocak. Kalau kita lihat sekarang, kepemimpinan Presiden Prabowo nampaknya serupa dengan Jokowi. Dia cenderung doers daripada thinker. Secara terang-terangan dia bahkan mocking gitu ya. Forum group discussion. Ini juga bisa dilihat dari komposisi menteri-menterinya. Menteri-menteri era SBY itu dipenuhi para teknokrat yang mikirnya itu pinter. Contohnya ya Martin Natalegawa gitu. Sementara era Jokowi dan juga Prabowo dipenuhi menteri-menteri yang bisa kerja lapangan, yang getting things done without think gitu. Contohnya ya Bahlil Lahadalia gitu. Sama seperti Jokowi yang act like a king, jadi keputusannya itu susah di-challenge. Prabowo kan besar di kalangan militer gitu. Bahkan bukunya kan judulnya Kepemimpinan Militer. Nah, militer kan komando, susah buat di-challenge. Makanya kebijakan-kebijakan dia menurut keyakinan saya susah digoyang, susah menerima advice dari para ahli. Membaca buku ini, gue jadi tahu alasan dibalik keputusan-keputusan Jokowi. Terima kasih Ben telah menulis buku ini, Jokowi Man of Contradiction. Gue tunggu sequelnya, Gibran Son of Contradiction.